Mau lanjut nonton tayangan RCTI, MNC TV, GTV, atau iNews TV di mana saja? Caranya gampang. Scan QR Code di pojok kanan bawah layar kaca RCTI, MNC TV, GTV, atau iNews TV. Gladiator tuh banyak bisa mentally abuse. Kamu merasa ada mental abuse? Of course. Dalam bentuk verbal? Verbal. Oke, kata-kata ya? Kata-kata. Oke. Terus financial abuse. Sebenarnya ada yang lebih dari itu, cuman aku nggak mau buka aja di sini. Mengkhianati istri cantik dan setia. Inilah detik-detik Fachri Albar diringkus polisi di rumahnya kawasan Jakarta Selatan Minggu malam 20 April 2025 lalu. Barang bukti narkoba jenis sabu 0,8 gram, alat hisap, 13 tablet Dumolit dan 1 butir tablet Calmet. Kita masih melaksanakan pendalaman, baik itu terkait peran maupun jenis dan jumlah barang bukti masih dalam pemeriksaan kita. Ironis sekali, ini adalah kali ketiga aktor dari Putra Ahmad Albar ini tertangkap karena barang haram. Fachri terjatuh lagi. Sang aktor nyaris pasti akan lama hidup di bui. Mungkinkah ini sebuah karma? Karena berulang kali menyakiti keluarga, terutama istrinya Renata. Dikaruniai istri cantik dan setia, namun Fachri justru menganiaya. Bahkan ketika 2 kali Fachri terjerembab sebelumnya, Renata masih setia, mendampingi, membesuk ketika di tahanan dan penjara. Setia pula mendampingi kala diadili. Namun lagi-lagi balasannya justru menyakiti. Kita nggak bisa tiap hari datang sih, seminggu sekali saya sama anak-anak datang ke rumah sakit. Bawain makanan, ya bilangnya paling papanya sakit. Terus paling beliin mainan nih dari papa gitu. Pasti ini yang terbaik buat semuanya juga. Masyarakat ikut geram. Akankah kali ini Renata kembali setia di sisi Fachri? Andai iya, Renata wanita berhati malaikat. Namun jika tidak, publik pun pasti akan di belakangnya. Isu pun langsung mencuat bahwa kali ini Renata bersiap angkat kaki. Ibu 2 anak ini siap cerai. Apalagi tanda-tanda perpisahan makin kuat lantaran akun Instagram milik Renata sudah tak lagi mengunggah momen kebersamaannya dengan Fachri. Fakta lainnya saat diringkus di rumah, Fachri pun sudah sendiri. Tak ada Renata dan anak-anak. Di sebuah kesempatan sebelum kejadian, Renata tak mau bicara soal Fachri dan hanya fokus kerja membesarkan anak-anak. Mostly sih ngurus anak ya. Paling ke paling ke kebun binatang. Mall, paling sering ke mall sih, kantor. Diamankan sendiri di kediaman. Andai kabar siap gugat cerai benar, andai Renata sudah menyerah, itu hak sepenuhnya dia. Seperti keputusan Irish Bella, yang kebetulan punya kisah miris persis dengan Renata. 3 kali dikhianati Ahmad Zhoni, lebih memilih berasyik masyuk dengan barang haram dibanding berjuang membahagiakan keluarga. Aku terima segala macam emosi yang aku dapat di dalam hidup aku. Iris yang tulus, Iris yang setia, dibalas tuba oleh Amar. Karma pun berbicara, Amar pun kini jatuh sejatuh-jatuhnya. Air mata istri setia yang teraniaya memang dahsyat. Virgon pun menuainya karena mengkhianati Inara Rusli, istri yang mendampinginya jatuh bangun. Inara bahkan tak hanya dikhianati karena narkoba, tapi juga karena Virgon punya wanita lain.
Balik kemana? Balik ke tempat lagi. Gimana ya? Kalau dari aku sih enggak. Terus dari segi agama juga kan udah nggak bisa. Ya bisa-bisa aja, tapi Rapunya harus nikah dulu sama orang. Gimana tuh? Iris kini sudah bahagia dengan pasangan barunya. Inara juga sudah memiliki calon pendamping untuk melanjutkan masa depan. Renata pun berhak memilih jalannya, karena dia tetap wanita yang butuh dilindungi dan menemukan kebahagiaan. Paula menjerit teraniaya, Hotman Paris ogah membela. Sakit, perih, dan merasa sangat teraniaya. Inilah yang terus ditunjukkan Paula Verhoeven sejak jatuh putusan cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun yang sangat mengguncang mentalnya adalah dicap mengkhianati pernikahan, dicap istri durhaka. Terkadang tuh saya nggak bisa menghandle suami saya sendiri saat itu gitu loh, gitu. Jadi mungkin kadang-kadang sering marah. Saya bingung nih marahnya kenapa ya? Saya salah apa lagi ya? Gitu. Paula merasa namanya dihakimi, difitnah, dan dituding sangat nista. Ia pun sangat mengkhawatirkan mental kedua buah hatinya. Di titik inilah akhirnya Paula mencoba melawan. Ia pun mulai membeberkan 6 tahun hidup dengan Baim Wong. Tak seperti yang nampak di permukaan, ia juga selama ini menderita. Gak itu banyak bisa mentally abuse. Kamu merasa ada mentally abuse? Of course. Dalam bentuk verbal? Verbal. Oke, kata-kata ya? Kata-kata. Oke. Terus financial abuse. Sebenarnya ada yang lebih dari itu, cuman aku nggak mau buka aja di sini. Perceraian Paula dan Baim menarik perhatian Hotman Paris. Pengacara yang selama ini konsen membela yang lemah dan teraniaya ini bahkan langsung menawari Paula jadi aspirnya ketika resmi dicerai Baim. Hotman juga menilai ada yang sangat janggal dengan putusan perceraian Paula dan Baim. Di dalam undang-undang, baik undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam, hanya ada alasan berzina. Tidak ada durhaka, tidak ada laki-laki lain. Harus dibuktikan ada perzinahan. Paula pun menyambut harapan, bahkan mengungkapkan keinginannya agar Hotman Paris bersedia juga menjadi kuasa hukumnya, melakukan perlawanan pada Baim dan putusan Pengadilan Jakarta Selatan. Asa terlanjur ditebar Paula, tapi sayang harapan itu tak bersambut. Yang terbaru, Hotman justru menolak jadi kuasa hukumnya. Saya tidak mau jadi pengacaramu. Ya, klien saya kan ratusan kasus-kasus besar bisnis gitu ya. Tapi suara-suara saya akan sangat berpengaruh untuk membentuk opini publik.